Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Agung Suppriyo menyebut film Upin Ipin disubsidi pemerintah Malaysia hingga ujungnya jadi propaganda. Propaganda yang seperti apa? Kita bahas dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Agung Suppriyo, yang sudah terhubung melalui sambungan telepon. Pak Agung, selamat malam. Selamat malam. Anda bilang Upin Ipin itu disubsidi pemerintah Malaysia hingga jadi propaganda. Maksudnya apa, Pak Agung? Ya, jadi industri animasi itu berkembang pesat di Malaysia itu karena memang dorongan dari pemerintah Malaysia. Nah, jadi misalnya di Malaysia itu ada kebijakan untuk mewajibkan animasi lokal tayang di TV mereka. Sementara animasi asing itu TV berlangganan atau pay TV. Nah, jadi pemerintah pun ikut kemudian memberikan pendanaan terhadap proyek animasi ini. Nah, Ipin Upin itu kan kalau kita melihat itu merupakan gambaran dari Malaysia. Ada India, ada China, ada Melayu, ya. Itu menggambarkan Malaysia yang multikultural. Ya. Nah, ini yang pertama, ya. Dan kemudian Ipin Upin itu diekspor ke mancanegara, termasuk Indonesia. Ya, jadi supaya kemudian masyarakat di luar negara Malaysia lebih mengenal Malaysia sebagai negara yang multikultural, kemudian rukun, ya, akur begitu, sehingga kemudian dapat membuat orang dari luar negeri ke Malaysia. Apakah Jadi, ada yang salah dengan itu, Pak Agung? nggak ada yang salah, propaganda itu kan positif, ya. Propaganda itu positif dalam konteks marketing, dia adalah humas. Ya, humas dari pihak Malaysia. Jadi Ipin Upin itu sebagai humas dari pihak Malaysia. Nah, saya memakai bahasa propaganda. Kira-kira begitu. Jadi bukan propaganda dalam pengertian Spy War atau apapun, bukan, tetapi dia menunjukkan bahwa ini adalah Malaysia. Anda bisa melihat Malaysia dari animasi Upin dan Ipin. Gitu. Oke. Yang mau Anda sampaikan apakah artinya Indonesia tidak punya yang seperti ini, begitu? Ya, jadi kalau saya melihat komentar netizen ya di Instagram saya terkait dengan animasi, maka mereka merindukan banyaknya animasi di jam tayang anak. Jadi mereka rindu situasi pada masa lalu. Nah, saya kemudian pernah tanya kepada salah satu televisi di Indonesia, kenapa Anda tidak memproduksi kartun Indonesia, kartun lokal, begitu, animasi lokal. Nah, mereka mengatakan bahwa biaya produksi untuk animasi itu sangat mahal. Daripada mereka memproduksi sendiri, maka mereka lebih baik itu membeli animasi yang sudah jadi, yang gelondongan, yang sudah ada teksnya, bahkan udah tulis suara. Nah, ini yang kemudian menyebabkan TV kita ya itu tidak memiliki animasi-animasi lokal. Ya mungkin ada beberapa TV yang eksis dengan kartun lokalnya, tapi itu memang masih sedikit, ya, seperti itu kira-kira. Pak Agung, dengan pernyataan ini sebenarnya yang ingin Anda kritik itu siapa, Pak Agung? Saya itu sebetulnya berbicara tentang strategi kebudayaan. Jadi di podcastnya Deddy Corbuzier saya mengatakan strategi kebudayaan, bahwa kita harus memiliki strategi kebudayaan. Ya, saya ambil contoh misalnya Malaysia dengan Ipin Upin, Korea Selatan dengan drakornya, drama Korea, lalu kemudian ya ada Marsha Rusia misalnya. Jadi masing-masing itu punya produk yang kemudian dari produk itu mereka bisa melihat negara asal